Indonesia adalah negara akan kaya keberagaman, di mana Indonesia memiliki dengan lebih 1.300 suku dan 700 bahasa daerah. Indonesia dengan keberagaman yang ini bukan menjadi penghalang buat kita, melainkan menjadi kekuatan. Dengan kekuatan ini, bagaimana kita melakukannya untuk Indonesia kita? Hari ini, kita akan bahas dua aspek penting yang ada di negara kita, toleransi budaya dan bahasa. Toleransi ini bukan hanya soal menerima, tetapi juga merayakan perbedaan sebagai bagian dari identitas kita. Toleransi itu artinya menghargai dan menghormati perbedaan. Bukan hanya sekadar menghormati dan menghargai, namun kita juga ikut serta dalam merayakannya. Toleransi budaya, ia menghormati dan menghargai budaya dan tradisi yang ada. Sedangkan toleransi bahasa adalah cara kita memahami dan menghargai cara orang lain berbicara walaupun dari bahasa yang berbeda-beda. Di Indonesia, kita belajar untuk hidup berdampingan meskipun memiliki budaya dan bahasa yang berbeda. Bukan sekadar tentang bertahan, tapi kita juga belajar tentang saling memahami satu sama lain. Misalnya, kalau kita melihat budaya batik dari Jawa, dilihat bukan hanya dari pakaian, melainkan itu mencerminkan nilai-nilai spiritual atau reok ponorogo yang dinilai di mana kekuatan dan kekerasan budaya. Budaya memiliki identitasnya masing-masing, dan itu yang menjadi identitas mereka. Bahasa juga tak kalah penting. Di Aceh, kita mendengar bahasa Gayo. Di Bali, ada bahasa Balinya. Di Sumatera Barat, ada Minangkabau. Setiap bahasa membawa nuansa dan kekayaan tersendiri. Bahkan, meski kita pakai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, kita tetap bisa merasa dekat dengan bahasa ibu yang kita miliki. Jadi, keberagaman bukan jadi penghalang buat kita, melainkan menjadi kekayaan di mana keberagaman kita yang kita miliki jadi bahan. Namun pastinya ada saja tantangan dalam menghadapi penerapan toleransi budaya maupun toleransi bahasa di Indonesia ini. Mulai dari stereotip atau pandangan orang yang berbeda-beda tentang keberagaman dan adat istiadat yang ada, mulai meremehkan dan tidak menghargai bahasa daerah yang ada. Seringkali juga bahasa daerah yang ada itu dianggap kuno dan aneh. Masih banyak orang-orang yang merasa lebih nyaman dengan keseragaman. Padahal justru keragaman itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai bangsa. Tanpa keberagaman, kita mungkin tidak akan punya warna yang begitu indah seperti yang kita miliki saat ini. Bahasa adalah identitas. Ia bukan hanya dinilai sebagai komunikasi, tetapi sebagai nilai kebudayaan dan generasi turun-temurun. Sayangnya, di generasi sekarang, banyak bahasa yang udah jarang digunakan oleh generasi sekarang. Makanya, dari banyak bahasa yang sudah mulai punah. Ketika kita melestarikan bahasa daerah, kita juga menjaga keberagaman. Dengan berbicara dalam bahasa ibu, kita menghormati budaya asal kita dan memperkenalkan kekayaan tersebut kepada dunia. Jadi, mari kita bangga dengan bahasa kita, karena itu adalah identitas kita yang ternilai harganya. Penerapan toleransi bisa dimulai dengan menghargai lawan bicara saat berbicara menggunakan aksen dan logat yang berbeda-beda. Misal berasal dari Jawa, kita bisa menghargainya dan berusaha bertanya bagaimana cara mengucapkan kata ini dan kata lainnya. Tidak dengan mengejek atau menganggap bahasa lain itu lebih kuno. Dan untuk budaya, kita bisa mulai menghargai dan mungkin ikut serta dan merasa penasaran akan budaya tersebut agar bisa melestarikan budaya dan bahasa kita. Lingkungan kampus merupakan tempat yang paling tepat untuk kita mempelajari dan mengenal lebih jauh lagi terkait budaya, adat, dan tradisi yang ada. Di satu tempat ini yang berisi anak muda yang berasal dari banyak daerah lainnya, dari kota-kota lainnya yang tentunya berbeda-beda, mulai dari Papua, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan menambah banyak teman tanpa membeda-bedakan suku, daerah, dan lain-lainnya, kita sudah membantu membudidayakan dan melestarikan adat, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia ini. Toleransi bukan hanya sebuah kata,
Bayangkan cara kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya cara kita berbicara, melainkan cara kita bertindak dalam keadaan suatu apapun. Itu adalah suatu perbedaan yang kita anggap toleransi. Selain budaya dan bahasa, ada satu hal yang penting dalam keberagaman di Indonesia, yaitu agama. Kita punya 6 agama yang harus dihormati dan berbagai kearifan lainnya. Namun, bagaimana kita bisa hidup damai di tengah perbedaan keyakinan itu? Toleransi agama dalam menghargai keyakinan orang lain tak harus menyebabkannya. Kita tidak harus sepakat, namun bisa saling menghargai. Toleransi itu sendiri bukan berarti mencampurkan semua yayaran, namun kita memberikan ruang agar orang lain dapat kembalikan kewajiban agamanya. Contohnya, saat teman kita sedang berpuasa, sebaiknya kita tidak makan ataupun minum di depan mereka. Toleransi agama bukan hanya soal saling membiarkan, tapi juga menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan dengan sikap terbuka dan penuh pengertian. Lebih dari itu, ada konsep pluralisme yang mengajak kita untuk tidak hanya menerima, tapi juga merayakan keberagaman sebagai kekayaan bersama yang memperkaya di kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, masyarakat pluralistik sering mengadakan dialog dan kerjasama lintas agama. Kegiatan seperti ini membantu membangun kedamaian dan memperkuat persatuan. Peran media dalam hal ini juga sangat penting. Media yang bertanggung jawab dapat menyebarkan pesan damai dan meningkatkan pemahaman antar umat beragama. Namun, media yang menyebarkan informasi negatif atau berita yang tidak jelas sumbernya justru dapat memicu konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, kita harus menjadi konsumen media yang cerdas dan selektif, terutama dalam penggunaan media sosial yang cepat menyebarkan informasi. Literasi media dan literasi agama menjadi kunci agar tidak mudah terprovokasi dan bisa menjaga harmoni. Selain itu, dunia pendidikan juga memegang peranan besar dalam menumbuhkan sikap toleransi sejak dini. Sekolah dan perguruan tinggi yang menyediakan ruang bagi interaksi antar siswa dari berbagai agama membantu menanamkan nilai saling menghormati dan memahami perbedaan. Guru dan tenaga pendidik juga harus menjadi contoh nyata dalam menunjukkan sikap terbuka dan adil kepada siswa tanpa memandang latar belakang agama mereka. Dengan kesadaran dan upaya bersama, toleransi agama bisa menjadi kekuatan nyata yang menjaga persatuan bangsa dan membangun Indonesia yang damai. Toleransi bukan sekedar sikap pasif untuk tidak bertikai, tapi sebuah tindakan aktif yang harus terus dirawat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun di dunia digital. Di sekolah, di kampus, atau di lingkungan gemah, kita sering bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan. Misalnya, ada yang ke masjid, gereja, pura, atau vihara. Dan itu semua wajar, dan kita berhak menghakimi atau menasihati orang lain soal kepercayaannya selama mereka tidak merugikan orang lain. Kita juga bisa lihat contoh di kehidupan nyata. Misalnya, ada kantor toleransi di Yogyakarta, Maluku, atau Bali, di mana masjid dan gereja bisa berdiri berdampingan. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi bisa diciptakan asal ada niat saling menghargai. Sayangnya masih ada tantangan. Ada orang yang menganggap agamanya paling benar dan memaksakan ke orang lain. Ada juga orang yang menyebarkan kebencian dengan dalih agama. Padahal semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan atau kebencian. Perbedaan iman bukan alasan untuk saling bermusuhan. Justru itu kesempatan untuk saling menguatkan dan saling bersatu. Toleransi agama bukan hanya tugas pemerintah atau pemuka agama, tapi tanggung jawab kita semua. Kita mulai dari hal kecil, tidak merendahkan, tidak mencemooh, dan tidak memaksakan. Karena kalau kita bisa hidup berdampingan, maka itu tidak hanya menunjukkan bahwa kita toleran, tapi bahwa kita beradab. Kita boleh berbeda keyakinan, tapi kita punya tujuan yang sama. Hidup damai, saling menghormati, dan membangun Indonesia bersama.